Oke, kita langsung saja mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada siang hari ini kita bertemu lagi bersama GK Invest Cabang Semarang di program edukasi hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 bersama saya Rudi Oktrianto yang nanti akan kita bahas, yaitu untuk siang ini saya ingin mengambil judul mengenai tools trading GK Invest, yaitu menganalisa dengan tools trading GK Invest. Nah, mungkin bagi teman-teman trader yang belum mengetahui tools trading ini adalah kayak semacam alat bantu ya, alat bantu untuk menganalisa. Jadi GK Invest menyediakan uh, semacam alat bantu untuk menganalisa bukan aplikasi, yaitu ada tiga: trading sentral, auto chartis, sama M5 booster. Kalau disebut software juga bukan software ya, soalnya auto chartis pun juga kita mengakses dari webnya auto chartis, jadi bukan software atau bukan semacam aplikasi. Nah ini jadi bagi Anda yang belum menjadi nasabah GK Invest, ingin tahu tools trading GK Invest, nah bisa bikin akun real dulu, nanti akan dapatkan fasilitas tools trading dari GK Invest, yaitu trading sentral, auto chartis, sama MT5 booster. Nah, seperti itu. Nah, untuk siang ini saya ingin membahas mengenai salah satu tools trading dari tiga tools trading ini yang ada di GK Invest. Jadi kita gunakan untuk menganalisa market di siang ini ya, di sesi perdagangan Eropa. Nah, untuk siang ini. Mungkin bisa lanjut nanti ke sesi perdagangan Amerika. Nah, oke, sebelumnya, oh ya, biasanya saya membacakan untuk apa namanya berita-berita fundamental ya. Sebentar nih saya buka dulu nih. Oke, bagi Anda yang barusan bergabung di edukasi bersama GK Invest, selamat bergabung. Kita ingin coba sedikit mengulik mengenai tools trading GK Invest. Nah, bentar ini saya bukakan untuk kalender untuk hari ini ya. Jadi untuk hari ini, hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021, nanti jam 3 sore akan rilis laporan bulanan dari International Energy Agency, yaitu biasanya mengenai komoditas ya, EIA. Kemudian ada pidato dari pembuat kebijakan Bank Sentral Eropa nanti jam 5 sore. Sebentar saya share screen aja supaya kita enak untuk melihatnya. Ini ya. Kemudian untuk jam 19.30 ada indeks harga produsen atau inflasi produsen, nanti akan dirilis 19.30. Dari diprediksikan ada penurunan dari 0,6% ke 0,5%. Dan di jam 19.30 juga akan dirilis jumlah klaim pengangguran. Untuk minggu ini diperkirakan turun dari minggu kemarin 326.000 menjadi diprediksi ke 319.000, bukan diprediksi menjadi 319.000. Ada penurunan klaim jadi penguatan US, prediksi ini ya. Penguatan US, kemudian yang indeks harga produsen inti pelemahan, TPC melemah, kemudian indeks harga produsen yang bulanan diperkirakan melemah, turun dari 0,7% ke 0,6%. Kemudian jam 10 malam waktu Indonesia bagian Barat, 22
waktu Indonesia bagian Barat, dari EIA, Energi Informasi Administrasi, Anda akan merilis mengenai stok cadangan minyak di Amerika. Minggu lalu stoknya berjumlah 2.346.000 barel, diperkirakan untuk minggu ini turun ya ke 702.000 barel. Nah, untuk aktualnya nanti akan kita lihat di jam 10 malam waktu Indonesia bagian Barat. Nah, itu bisa nanti Anda lihat, terutama bagi Anda nih yang pecinta atau suka transaksi untuk crude oil. Nah, itu perlu dilihat pergerakan crude oil karena setiap minggunya API maupun EIA itu merilis atau melaporkan stok cadangan minyak bumi ya, minyak bumi di Amerika. Nah, itu akan berpengaruh terhadap pergerakan BTI atau crude oil, salah satu komoditas yang ada di MetaTrader 5 GK Invest. Nah, seperti itu. Oke, itu untuk data ekonomi yang akan dirilis di hari ini ya, tanggal 14 Oktober 2021. Oke, kita langsung kembali ke pokok pembicaraan kita, ke materi edukasi kita di siang hari ini. Sebentar saya share lagi untuk ini ya. Nah, jadi kita coba sedikit mengulik mengenai salah satu tools trading di GK Invest. Saya share. Nanti kita langsung praktek ya, kita lihat seperti biasa kalau saya memberikan edukasi, materi, kita live. Nah, live trading. Kita cek ke lapangan. Oke, itu untuk kita langsung ke materi ya. Jadi untuk tools trading Anda bisa membukanya di website gkinvest.co.id. Ini bagi Anda yang sudah menjadi nasabah nih ya. Bagi Anda yang belum mendapatkan nasabah GK Invest, nggak masalah nih sambil Anda mendapatkan edukasi dari kami, GK Invest Cabang Semarang. Siapa tahu setelah berjalannya acara edukasi ini, Anda tertarik untuk jadi nasabah GK Invest dengan adanya fasilitas tool trading GK Invest. Nah, oke. Langkah pertama yaitu Anda membuka website gkinvest.co.id, kemudian Anda mengisi username ya. Username sama password Anda tulis, Anda ketik. Nah, kemudian tampilannya akan muncul seperti ini. Nah, jadi ada auto chartis, trading sentral, sama M2 Bolster. Ini M2 Bolsternya belum ada tanda lingkaran ini. Nah, sama M2 Bolster. Kemudian ada ebook. Kemudian kalau ada ingin bagi Anda yang belum jadi nasabah GK Invest, di situ ada fasilitas untuk membuka akun real, juga untuk membuka akun demo. Nah, seperti itu. Nah, untuk siang ini kita akan sedikit fokus ke auto chartis ya, penggunaan auto chartis karena ini bentuk pattern. Kita cek, salah satu tools trading dari GK Invest ada 3, M2 Bolster, trading sentral, dan auto chartis. Nah, untuk siang ini kita giliran pertama kita bahas mengenai auto chartis. Nah, auto chartis ini meskipun kata-katanya ada tulisannya auto, bukan berarti ini robot trading, tidak ya, beda. Ini maksudnya tuh salah satu founder dari auto chartis ini memberi kata-kata auto tuh sudah otomatis, maksudnya analisanya sudah matang. Nah, tinggal Anda mau menggunakan atau tidak. Jadi secara otomatis sudah ada di webnya si auto chartis ini. Maksudnya seperti itu. Jadi ada kata-kata auto. Jadi ini bukan robot trading, tapi menganalisa biasa dan transaksinya secara manual. Jadi Anda open secara manual, diklik buy atau sell. Nah, seperti itu. Nah, di dalam auto chartis itu ada 16 pattern atau pola grafik ya. Ada 16 pattern atau pola grafik. Ditambah support sama resistance, jadi ada 18. Ada ascending, descending, triangle, channel up, channel down, rectangle, head and shoulder, inverse, triple top, triple bottom, flag, double top, double bottom, dan lain sebagainya. Nah, jadi
pattern-pattern yang sering muncul atau sering kita lihat di tampilan MetaTrader 5 GK Invest. Nah, itu pattern-patternnya tuh sudah ada semuanya, sudah lengkap semuanya. Nah, memang sih masih banyak sekali ada pattern, tapi yang sering munculnya tuh ya 16 pattern ini yang sering sering kita dapatkan atau sering kita jumpai di pergerakan instrumen trading di MetaTrader. Nah, kemudian dimunculkan oleh si auto chartis. Nah, seperti itu. Jadi ada 16 pattern. Nah, mungkin lebih baiknya kita langsung ke saya share itu ya. Share screen untuk kita lihat untuk apa namanya? Auto chartis. Bentar, saya share-nya dulu. Ini saya langsung masuk ke client area ya. Nah, kelihatan share-nya? Oke deh. Oh ya, share-nya gantian. Sebentar, ini saya share ke web ya. Bukan web. Ke tools. Nah, ini. Oke, kita share-nya ke tools. Oke, di situ yang tadi kita buka ada M5 Booster, dari situ Auto Chartis. Nah, fokus yang ini kita ke Auto Chartis dulu nih. Mungkin banyak orang yang sering mendapatkan fasilitas tool trading ini Auto Chartis, tapi biasanya agak sedikit ragu nih untuk penggunaannya. Maksudnya caranya seperti apa sih? Nah, ini bagi Anda yang mungkin belum uh, paham mengenai cara penggunaan Auto Chartis. Nah, siang ini kita akan bahas mengenai tools trading Giga Invest yaitu Auto Chartis. Nah, dari langkah awal tadi, setelah Anda masuk di webnya gkinvest.co.id, kemudian pilih Auto Chartis, nanti tampilannya akan seperti ini ya. Anda bisa mengunduhnya untuk tampil di MetaTrader 5. Nanti kan muncul di MetaTrader 5. Cuman agak sedikit terlambat ini biasanya. Nah, lebih cepat itu yang versi website. Itu lebih bagus, lebih cepat. Nah, biasanya saya pakainya di versi website. Nah, dari 5 tampilan ini ada luncurkan aplikasi website, kemudian berlangganan market report, unduh untuk MT5 dan website. Kita ke kliknya yang sebelah kiri, yang luncurkan aplikasi web. Nah, kita klik, setelah kita klik kita tunggu beberapa saat, kalau koneksi Anda bagus, langsung muncul seperti ini tampilannya. Oke. Nah, di Auto Chartis itu ada beberapa bagian, ada favorit kami. Ini sudah saya ganti bahasa Indonesia ya. Jadi lebih enak. Favorit kami, peluang perdagangan, analisis volatilitas, statistik kinerja, pesan dan peringatan, dan komunitas perdagangan. Nah, karena ada komunitas perdagangan. Kemudian kalau kita sudah masuk ke sini, nah untuk favorit kami, jadi favorit kami itu artinya analisa favoritnya dari tim analis Auto Chartis. Nah, jadi ada favorit kami. Namanya seperti itu awalnya. Nah, sebelah bagian kiri itu ada equities, forex, indis sama metal. Jadi produk yang ada di GK Invest. Equities itu yang CFD single stock. Mungkin ada Google. Kalau kita klik seperti ini tampilannya. Microsoft, Alibaba, Facebook, kemudian Coca-Cola. Nah, itu di situ ada semuanya. Kalau misalnya keluar sinyal favorit kami dari tim analis Auto Chartis yang menjadi favorit mereka, maka akan dimunculkan di tampilan ini. Jadi keren sekali ya Auto Chartis ini. Keren sekali. Nah, untuk jumlah tampilan ini Anda bisa mengaturnya nih di sini nih. Nah, batasi jumlah hasil hingga misalnya Anda ingin menampilkan cuma 5 aja nih, atau 10, atau 15, 20, 25, silakan. Misalnya tampilan cuma 10. Lihat. Kemudian sedikit bergeser ke kanan, ada persentase probabilitas minimum. Nah, ini penting sekali karena ini berhubungan dengan akurasi biasanya ya. Nah, berhubungan dengan akurasi.
Berhubungan dengan akurasi. Nah, Anda bisa pilih tingkat akurasinya. Apakah Anda ingin memilih 60%, 65%, 70%, 75%, atau 80%. Nah, Anda bisa pilih ini. Biasanya kita memilih yang akurasinya tinggi. Oh, itu jelas sekali ya. Karena tingkat probabilitasnya untuk mencari profit itu tinggi sekali. Nah, kita pilih 80%. Nah, oke deh. Nah, kebetulan di equities ini, di CFD single stock, ini ada dua buah analisa yang merupakan favoritnya tim analis dari AutoChartis. Dan probabilitasnya paling minimal, paling kecil adalah 80%. Yaitu Microsoft dan Alibaba. Nah, kita lihat. Di tampilan kita ke Microsoft dulu ya, sebelah kiri. Nah, sebelah kiri kita cek. Di Microsoft.us ini time frame-nya 60 menit, ini kelihatan 60 menit. Kemudian bentuk analisa ini resisten. Nah, kalau misalnya double top ya nanti dia akan ganti double top, double bottom, head and shoulder, support atau resisten. Ini kebetulan yang keluar itu adalah analisanya berdasarkan resisten. Seperti itu. Kemudian waktu teridentifikasi, nah maksudnya ketika sinyal ini muncul, itu teridentifikasi yaitu tanggal 14 bulan 10 jam 02.00. Nah, jamnya ini sudah jam WIB ya. Misalnya sudah setting WIB di sini. Nah, ini kelihatan Asia Jakarta. Jadi jam 2 pagi dini hari tadi. Ketika CFD Microsoft ini sedang running, sedang jalan. Jam 2 masih jalan ya. Sampai jam 02.50. Masih jalan. Kemudian muncul sinyal dari AutoChartis ini, Microsoft. Nah, untuk Microsoft ini, sedikit kita bergeser ke bawah, ada perkiraan. Nah, jadi untuk di AutoChartis ini, namanya auto itu kan otomatis ya. Otomatis. Jadi, sudah keluar angka perkiraannya. Nah, jadi enak sekali ini. Jadi kita nggak perlu mengkira-kira kira-kira take profitnya di berapa ya. Nah, nggak perlu seperti itu. Jadi cukup kita melihat AutoChartis. Oke, ini dari Pak Chandra yang AutoChartis itu live. Iya live Pak Chandra. Jadi AutoChartis ini live. Nanti kita kupas sedikit ke peluang perdagangan. Nanti ada live-nya kelihatan di situ. Jadi live ini untuk apa namanya? Ya mungkin delay tapi nggak banyak sih Pak. Delaynya paling ya sekitar 5 menitan ya. Dari CEO-nya AutoChartis dulu waktu saya ikut training sekitar 5 menit lah ya. Sekitar 5 menitan. Untuk yang peluang perdagangan. Nah, Microsoft, kita kembali lagi ke Microsoft. Jadi sudah ada harga perkiraan. Perkiraannya sudah ada. Kemudian probabilitas. Nah, ini probabilitasnya sangat penting sekali. Nah, ada tingkat probabilitas. Nah, probabilitasnya sekitar 82%. Berarti tingkat keberhasilannya sekitar 82%. Dilihat dari mana? Dilihat dari terbentuk pola ini, resisten pada Microsoft itu ada 84%. Kemudian ada simbol, jadi bentuk simbolnya ini Microsoft ini 70%. Kemudian waktu dalam sehari. Nah, waktu dalam sehari itu seringnya muncul resisten ini dalam sehari itu sekitar tingkat keberhasilannya sekitar 79%. Jadi overall untuk probabilitas sinyal Microsoft ini yaitu 82%. Nah, maksudnya seperti itu. Demikian juga dengan Alibaba, sama. Yang sebelah kiri ya, sebelah kanan. 11 Oktober kemarin malam, jam 11 malam. Nah itu, Anda bisa cek di situ. Nah, karena probabilitas minimal 80%, otomatis yang forex kita di GK Invest ada 27 pasangan mata uang ya. Jadi munculnya cuma 4. Coba kalau kita munculkan 60%. Tuh kan banyak.
tingkat keberhasilannya minimal 60%, banyak foreknya. Jadi 10, tadi cuma 4. Nah, ini yang barusan muncul nih. Barusan muncul ada tanda kuning di sini, kelihatan ya. Tanda kuning di atas itu pound sterling New Zealand. Nah, pound sterling New Zealand barusan muncul, teridentifikasi tanggal 10, tanggal 10. Tanggal 14 bulan 10 jam 14.00. Jam 2 siang. Pas kita mulai acara edukasi ini. Muncul dari pound sterling New Zealand. Probabilitasnya 75%. Nah, ini Anda bisa cek nih di sini nih, kelihatan. Tingkat harga perkiraan atau take profit ya maksudnya, take profit atau perkiraan diperkirakan turun ke 1.95.218. Nah, itu. Pola 75%, simbol 75%, waktu keseharian 76%. Nah, ini kalau sekiranya menurut Anda ini bagus ya silakan diambil. Kalau misalnya mungkin kurang bagus ya mungkin Anda cari yang probabilitasnya yang tinggi. Misalnya kita naikkan nih 75% nih. Nah, 75% agak sedikit banyak. 6 foreknya keluar 6. Tapi kalau kita filter lagi ke 80%, cuma 4 munculnya. Soalnya tadi jam 12 ini. Nah, ini kita filter lagi ya. Ini ada pound sterling Aussie. Pound sterling Aussie, time frame 60 menit. Muncul support ya nih. Waktu teridentifikasi hari ini tanggal 14 Oktober jam 12 siang. 12.00 nih. Nah, kelihatan ya. 00. Tadi sekitar 2 jam yang lalu. Diperkirakan harganya turun di 1.84.873. Tingkat probabilitasnya yaitu 80%. Nah, ini bagi Anda yang mempunyai atau mendapatkan sistem trading, entah itu Anda lihat di Google, Anda lihat di YouTube, biasanya Anda akan sedikit ragu ya. Ini tingkat probabilitasnya berapa persen nih? Nah, daripada Anda ragu-ragu, lebih baik Anda buka webnya, Anda buka AutoChartis apabila Anda sudah mendapatkan mendapatkan layanan atau mendapatkan fasilitas tool trading dari GK Invest yaitu AutoChartis, Anda tinggal buka aja. Tinggal Anda lihat probabilitasnya, probabilitas yang Anda inginkan. Apakah Anda menginginkan minimal 80%, 75% atau 70%. Nah, tinggal cek aja kan enak. Jadi sebenarnya tools trading ini sudah lengkap ya. Sudah lengkap. Jadi kita tidak perlu mencari analisa yang ada di luar sana. Apalagi analisa yang di luar sana juga tingkat probabilitasnya kita nggak tahu. Apakah 50%, apakah 80% atau 90%. Ya, seperti itu. Taunya, oh awalnya bagus nih. Nah, tapi ujung-ujungnya, nah seperti itulah ya. Nah, jadi kalau menurut saya nih, saya pribadi, atau catat ini memang sudah lengkap, sudah ada tim risetnya, sudah ada tim analisnya. Kita tinggal mau makan atau tidak. Nah, istilahnya kalau kita masuk ke restoran, kita nggak perlu tahu cara proses membuat nasi goreng deh ya. Yang penting begitu kita duduk, kita pesan nasi goreng sudah tersedia dalam piring, berikut pernak-perniknya, kita tinggal makan. Oh, kayaknya enak nih, kita makan. Oh, kayaknya nggak enak, ya udah, kita ganti yang lain. Nah, seperti itu AutoChartis. Jadi cukup lengkap sekali dan sudah mewakili analisa ya. Analisanya sudah lengkap. Oke, ada pertanyaan dari Pak Chandra nih. Apakah dari tim GK Invest ada yang pernah mencoba tes sinyal dari AutoChartis ini, Pak? Ya, mungkin dari nasabah sih sudah ada yang coba sih ya. Saya juga coba di AutoChartis untuk tingkat akurasi. Saya biasanya pakainya yang seperti ini, yang favorit kami. Itu sudah ada probabilitasnya. Tingkat akurasinya kurang lebih hampir sama dengan probabilitas yang dimunculkan oleh AutoChartis.
gitu Pak Chandra. Yang jelas di dalam menggunakan auto chartis ini ya kita memang sedikit gimana ya, kita soalnya harus buka client area. Nah, harus buka client sedikit, agak sedikit ribet sedikit lah ya, ribet sedikit, tapi hasilnya juga lumayan. Yang penting kita puas untuk melihat probabilitasnya. Gitu. Ya mungkin nanti bisa dicoba Pak Chandra ya. Mungkin bisa lihat di favorit kami itu sudah lengkap. Untuk yang tampilan yang lainnya itu untuk kita belajar kayak peluang perdagangan, analisis volatilitas, statistik kinerja, pesan peringatan, komunitas perdagangan itu untuk kita sharing atau belajar. Itu. Dan kalau bisa menggunakan yang probabilitasnya minimum 80%. Cuma minimum 80% ini biasanya keluarnya sedikit karena akurasinya cukup tinggi sekali, jadi analisanya keluarnya biasanya sedikit, ya banyak. Di forex pun ini cuman berapa nih? Cuman 4 ya, cuman ada 4. Nah, sinyal yang terakhir keluar itu yang ini ya, pound sterling Aussie. Nah, sebentar saya cek di MetaTrader, pound sterling Aussie sekarang harga running berapa nih? Sekarang harga running di posting Aussie 1.84979. 1.84979. Nah, ini udah kena TP nih. Harga terendah 1.84809. 1.84809. Sedangkan di auto chartis take profit 1.84873. Ini sudah kena TP ini. Sudah done ya. Sudah done. Nah, itu kan. Probabilitasnya cukup tinggi dan ini sudah dapat profit sesuai dengan perkiraan. Itu ya. Kemudian kita cek yang sebelahnya nih. EG. Euro pound sterling. Euro pound sterling ini TP-nya di 8474. Nah, ini sekarang running 8474. Persis kena TP. Euro pound sterling. Harga perkiraan 0.84744. Sekarang runningnya 0.84733. Nah, sudah kena TP 2 kali kan. Profit GA dan profit EG. Nah, keren sekali auto chartis. Dan sudah ada tingkat probabilitasnya. Jadi kita nggak perlu riset sendiri lah ya. Kita punya analisa, kita butuh waktu, kita riset, waduh, butuh waktu 3 bulan. Berapa akurasi. Nah, daripada ada ribet, susah untuk cari akurasi, lebih baik buka webnya GK Invest, masuk ke salah satu tool trading GK Invest, yaitu Auto Chartis, masuk ke favorit kami. Sudah lengkap. Tuh. Kalau ada pertanyaan, silahkan ketik ya di kolom chat, nanti sampai saya baca. Oke, itu mengenai favorit kami di Auto Chartis. Jadi ada 2, kita cek, tadi sudah kena TP. Oh ya, satu lagi nih, kita cek lagi nih. Euro Kanada nih. Nah, coba kita cek. Saya lihat Euro Kanada agak berapa nih. Kok Euro Kanada? Apa tadi? Aussie ya? Aussie Kanada, sorry. AUD CAD. AUD CAD ini take profitnya di 0.92067. Sekarang running di 0.919 harga tertinggi ya. Running 0.91757. Jadi kurang lebih masih sekitar 300 pip lagi. Nah, harga tertinggi sempat tadi sampai tertinggi 0.91906, kurang sekitar 160 pip kalau dengan harga tertinggi yang tadi. Jadi sebentar lagi kena TP. Ya, kita tunggu aja sih. Aussie Kanada dolar.
Keren ya Auto Chartis ya. Gitu. Jadi semuanya sudah lengkap di sini. Tinggal teman-teman trader atau nasabah GK Invest tinggal lihat kalau sekiranya oke, ya mungkin bisa di entry. Oke, kita tinggalkan favorit kami. Kita coba cek di peluang perdagangan ini untuk sambil kita edukasi ya. Nah, di peluang perdagangan ini untuk komoditi kebetulan nggak ada sinyal nih, jadi kosong. Tidak ada peluang yang ditemukan. Kita lihat equity. Nah, equity ini ada nih. Oh ya, sebelum kita masuk ke apa namanya analisa peluang perdagangan, kalau peluang perdagangan ini tidak ada probabilitasnya harus kita cek sendiri. Nah, kita harus melakukan riset analis sendiri untuk peluang perdagangan. Jadi kita cek mana yang mau kita centang nih, pola grafik, atau level penting, atau pola Fibonacci. Ini pola grafik ada 13. Maksudnya selesai itu sudah lengkap ya. Sudah lengkap, sudah ada take profitnya itu, maksudnya selesai itu. Breakout juga sama, level penting breakout ini sudah lengkap dan sudah ada take profitnya. Kalau muncul, nah, kalau yang dimuncul ini belum ada take profitnya. Jadi biasanya kalau yang muncul ini digunakan oleh Anda yang suka main scalping. Nah, kita lihat di forex ya, lebih enak di forex. Nah, seperti ini. Ini untuk yang muncul, maksudnya muncul itu patternnya belum selesai ya, belum lengkap. Tapi kita bisa gunakan untuk scalping. Nah, ini bagi Anda yang suka scalping biasanya seperti ini kayak inilah ya, pembalikan arah namanya channel down. Kebetulan market berada di atas nih. Ini yang barusan muncul tadi 14 lebih 15 menit. Nah, ini kita bisa ambil posisi sell. Ini yang muncul. Jadi kalau kita lihat sedikit ke kanan, namanya breakout tidak tersedia, kemudian harga perkiraan tidak tersedia. Jadi karena belum lengkap atau belum komplit, jadi harga perkiraannya nggak muncul. Beda dengan seperti ini nih. Ini yang muncul. Nah, ini yang lengkap atau sudah confirm lah ya. Nah, jadi munculnya seperti ini. Level support diberitahu supportnya di berapa. Kemudian harga perkiraan. Nah, ini harga perkiraan itu untuk kita mengambil take profit. Nah, take profitnya di sini nih. Nah, 1,55.669. Jadi lebih baik kita gunakan yang pola yang selesai. Yang selesai itu berarti yang sudah lengkap. Sudah ada take profitnya, juga ada pemberitahuan level supportnya di berapa. Nah, itu lebih penting sekali. Tapi kalau Anda ingin bermain scalping, nah Anda bisa gunakan yang seperti ini. Ini yang mana tadi? Ini ya. Nah, Anda gunakan yang ini. Jadi yang breakout-nya belum ada, tidak tersedia, harga perkiraannya juga tidak tersedia. Ini bisa Anda gunakan. Bebas lah ya. Mana yang sekiranya nyaman, pakai take profit, sudah ada take profitnya atau belum ada take profitnya. Yang penting adalah ujung-ujungnya adalah profit. Nah, seperti itu. Itu ya, jadi kita filter dulu sebelum Anda menggunakan. Kalau saya sih biasanya lebih suka yang selesai, yang sudah benar-benar apa ya, benar-benar sudah lengkap lah ya, dan sudah ada take profitnya. Jadi kita nggak perlu cari kira-kira take profitnya di harga berapa ya ini. Nah, itu nanti bikin bingung lagi ya. Jadi di peluang perdagangan Anda bisa memunculkan, Anda bisa mencari sinyal yang sebelah kiri ya. Itu sudah semuanya produk yang ada di GK Invest sudah ada semuanya nih. Nah, ini kebetulan muncul sinyal buy XAUUSD metal nih ya. XAUUSD atau emas interval nih cara bacanya nih. Kita cek yang bagian bawah dulu. Kita cek bagian bawah.
SHUSD interval 240 menit. Jadi 240 menit itu H4 ya. Ada H4. Kemudian teridentifikasi tadi malam, tanggal 14 Oktober jam 00. Jam 12 malam berarti. Kualitas ada berapa balok nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 balok. Maksimal 10 balok. Berarti kalau sudah lebih dari 5 balok, saya rasa juga oke lah ya. Jenis selesai. Selesai berarti sudah ada harga perkiraan. Panjang, maksudnya panjang itu panjang jumlah candlestick. Jadi jumlah candlestick diukur dari ujungnya sini digambar dari garis yang paling biru atau hijau itu sampai ke harga breakout. Dia breakout melewati garis neckline yang warnanya hijau. Nah, dia sudah breakout itu ya. Nah, itu berarti sekitar 89 candle. Artinya itu. Usia, nah masuk usia itu saat ini dari harga konfirmasi breakout, sinyal buy ini, segitiga ini, triangle ini, dia sudah lewat 3 lilin, 3 candle. Nah, maksudnya itu, jadi sudah lewat 3 candle. Nah, kalau sudah lewat 3 candle, bagi Anda, mau ngambil apa tidak? Intinya di situ. Kalau misalnya menurut Anda, ya kayaknya masih bisa lah ya, bisa diambil. Gitu. Tuh, maksudnya itu, usia lilin itu 3 candle itu berarti setelah breakout dia ada sudah lebih dari 3 candle nih. Kira-kira gimana nih Anda mau ngambil nggak nih? Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian di papan sebelah kanan, kanan atas ya, ini ada harga perkiraan nih. Harga diperkirakan ke 1810. Tinggi sekali. Nah, harga emas sempat menjulang naik semalam ya. Karena inflasi konsumennya juga sempat penguatan US karena inflasinya juga ada kenaikan, kemudian kembali lagi naik lagi. US-nya melemah lagi ya gitu. Jadi membuat harga emas dari melemah ke kuat gitu kan ya. Nah ini. Jadi harga perkiraan kita balik ke Arthur Chartis. Jadi harga perkiraan sudah lengkap sudah ada tuh 1810. Nah kan ya kelihatan. Stop loss di berapa? Nah ini stop loss. Jadi stop loss kita diberikan kebebasan oleh dari analisa tim atau Chartis ini kita diberikan kebebasan untuk apa namanya mencari stop loss. Nah untuk stop loss kita bisa menggunakan karena ini buy berarti support yang terdekat atau harga terendah candle yang terdekat. Kalau misalnya mungkin itu terlalu dekat dengan harga open Anda, ya kita agak sedikit ke kiri lagi. Mana sekiranya Anda cocok dengan batasan stop loss tersebut, nah itu gunakan untuk stop loss. Supaya apa? Supaya kalau misalnya analisa ini salah, kerugian Anda sudah paling nggak tercover lah ya. Tercover, oh kerugian saya sekian nih. Maksudnya tuh seperti itu. Itu ya. Jadi keren sekali Auto Chartis ini sudah ada perkiraan, jadi kita tidak perlu mencari-cari mana area take profitnya, jadi sudah ada perkiraannya. Gitu ya. Untuk forex pun sama. Barusan keluar Euro Aussie. Time frame 15 menit, interval 15 menit, pola support, kemudian teridentifikasi tanggal 14 Oktober 2021, jam 14 lebih 15 menit. Kualitas ada sekitar 4 balok, jenis breakout, panjang lilin, maksudnya panjang lilin itu ada 66 candle. Usia, nah ini usianya 0, karena usianya, bukan, maksudnya usia 0 itu ketika terjadi breakout ini, apa namanya, perpindahan candlenya belum melewati satu candle. Jadi begitu breakout, ganti candle, nah dia masih di candle tersebut. Jadi 0 lilin. Kalau misalnya sudah lewat satu candle, ya nanti tulisannya 1 lilin. Kalau lewat 2 candle, ya berarti 2 lilin. Dan seterusnya. Gitu.
Nah, ini kebetulan keluarnya double nih. Pound sterling New Zealand 30 menit, pound sterling New Zealand 60 menit. Sama-sama breakout. Nah, biasanya kalau seperti ini kuat sekali. Biasanya seperti itu. Atau satunya misalnya nih 30 menit misalnya dia berdasarkan support. Nah, kemudian 60 menit berdasarkan pattern, misalnya head and shoulder atau mungkin double top. Nah, itu biasanya akurasinya juga cukup tinggi sekali. Jadi bagi Anda yang memperhatikan auto chartis, nah kayak inilah ya. Nah, ini kayak ini nih. USD CHF ini bagus sekali nih. USD CHF sama-sama time frame-nya 240 menit, tapi pola candle-nya satunya head and shoulder, satunya segitiga. Nah, ini biasanya strong banget. Probabilitasnya tinggi. Nah, saya suka sekali kalau yang bentuk peluang perdagangan atau chartis ini yang time frame yang sama atau time frame-nya beda juga nggak masalah. Kemudian bentuk polanya beda. Satunya A, satunya B. Tapi sell semua. Jangan buy and sell. Kalau buy and sell Anda abaikan. Harus searah ya. Harus searah. Jadi ada kalau misalnya ada dua analisa dalam satu pair atau satu instrumen, kemudian keluarnya buy semua atau sell semua, time frame-nya beda nggak masalah. Yang penting polanya beda. Itu biasanya akurasinya cukup tinggi sekali. Anda bisa perhatikan lah, Anda cek ya. USD CHF, sell. Target di 0.9207. Nah, sekarang kita cek si CHF. Saya USD CHF. Nah, sekarang masih running lengket nih, masih deket-deket. Oh, sudah kena perkiraan ini. Sorry guys, sudah kena TP ternyata. Ya, sudah kena TP. Tuh kan, keren sekali nih. Probabilitasnya tinggi. Sudah kena TP ya. Sekarang USD CHF running di 0.92040. Sedangkan take profitnya auto chartis 0.9207. Sudah lewat, sudah kena TP. Tuh kan. Jadi Anda tidak perlu cari analisa yang lainnya. Tunggu aja. Kenapa hilang nih habis ini? Ganti lagi nih. Nah, kita cek. Nah, ini bisa kita gunakan untuk belajar ya. Coba kita cek lagi. Yang satu pair, tapi beda analisanya. Nah, ini ada nih. Aussie New Zealand. Satunya head and shoulder, satunya segitiga turun, sama-sama sell. Nah, ini barusan muncul nih, 14.30. Ini kalau Anda mau demo akun silakan. Bentar, saya munculkan di metadata dulu. Aussie, apa tadi? Aussie New Zealand ya. Sekarang running di 1.0570. 1.05700. Nah, waduh, bentar lagi TP nih. Pendek sekali nih soalnya. Time frame-nya 30 menit. Sudah keburu turun. Pendek sekali. Kecil. Soalnya time frame-nya kecil ya. 15 menit. Jadi, tapi harus cepat sih. Kita harus lihat harus cepat. Kalau yakin, entry. Gitu. Nah, itu auto chartis ya. Jadi auto chartis ini cukup keren sekali. Kalau Anda ingin membuktikan, silakan Anda buktikan dulu. Coba di demo akun. Probabilitasnya juga sudah dimunculkan oleh tim analis auto chartis. Nah, gitu kan. Oke, itu peluang perdagangan. Saya rasa jelas ya untuk peluang perdagangan mengenai ini yang barusan keluar jam New Zealand Kanada dolar interval time frame yang maksudnya interval sekali lagi saya jelaskan 15 menit polanya resisten kemudian teridentifikasi tanggal 14 Oktober jam 14.30 beberapa menit yang lalu.
kualitas 3 balok, jenis breakout, panjang candle, jumlah candle maksudnya bukan panjang. Maksudnya panjang itu jumlah candlestick dari gambar chartnya yang sebelah kiri sampai ke sebelah kanan ketika dia breakout. Usia, ini masih no lilin, jadi masih belum ada pergantian candle. Oh, sudah ada pergantian nih sekarang. Ini menit ke-46 ya. Sudah ganti candle satu candle. Tuh. Oke, gitu ya mengenai peluang dagangan. Nanti bisa Anda kulik-kulik sendiri. Silahkan Anda coba sendiri. Bagi Anda yang belum mendapatkan layanan auto chartis, ingin mendapatkan fasilitas auto chartis, bisa menghubungi tim marketing GK Invest cabang Semarang. Nanti akan direquestkan untuk mendapatkan fasilitas tool trading yaitu auto chartis. Nah, karena di peluang perdagangan ini tidak ada tingkat probabilitas, akurasi lah ya, istilahnya akurasi. Akurasinya berapa persen ini? Nah, kita lihatnya di statistik kinerja. Jadi beda dengan favorit kami. Kalau favorit kami itu sudah lengkap ya, mengenai time frame, mengenai seringnya sinyal ini keluar, kemudian mengenai pair ketika muncul sinyal ini, atau mengenai apa tadi? Simbol. Nah, simbolnya itu akurasinya berapa persen ketika muncul pola ini. Nah, itu favorit kami lengkap, lebih lengkap dari ini. Nah, karena kita melihatnya kalau Anda misalnya melihatnya di peluang perdagangan, Anda ingin melihat probabilitas bentuk pattern, Anda lihatnya di sini nih, di statistik kinerja. Nah, di statistik kinerja ini untuk pola grafik, ya kita bisa cek di sini ya. Anda lihatnya di pola grafik. Misalnya Anda ingin lihat di forex nih khusus, atau mungkin termasuk komoditas. Nah, Anda lihatnya di broker. Nah, di sini Anda bisa melihat semua yang sudah di riset dianalisakan oleh tim AutoChartis. Misalnya pattern, yang tadi kan di peluang perdagangan ada banyak pattern tuh. Ada 16 pattern. Nah, di pattern tersebut Anda bisa melihat atau Anda bisa memilih mana yang sekiranya pattern yang memiliki akurasi yang tinggi. Nah, gitu kan. Keren sekali. Misalnya ascending triangle. Ascending ini oh ya, AutoChartis memberikan akurasi ini selama 6 bulan ke belakang ya. Dan 6 bulan ke belakang dan terus berjalan. Terus berjalan sampai saat ini ya. Sekarang ini. Oh, bukan 6 bulan. Sorry, setahun. 1 tahun periodenya. Terakhir risetnya ini dari tanggal 9 Oktober 2020 sampai tanggal 8 Oktober 2021. Nanti akan diriset lagi nanti. Besok sekitar biasanya 5 hari ya, 4 hari 5 hari. Jadi risetnya ini selama 1 tahun. Jadi selama 1 tahun terbentuk pattern ascending ini itu sekitar 868 kali dari berbagai instrumen atau produk yang ada di GK Invest. Itu sekitar 868 kali. Yang mengenai target, yang mengenai take profit ya, bukan target. Yang kena take profitnya dari harga yang diperkirakan oleh AutoChartis itu sekitar 656 kali. Banyak sekali. Jadi tingkat probabilitas sekitar 78%. Ya, nggak buruk-buruk amat lah ya. Sebuah pattern namanya ascending memiliki probabilitas selama 1 tahun ke belakang itu sekitar 76%. Jadi warnanya hijau.
Pokoknya yang di atas 70% warnanya hijau. Kalau yang di bawah 70% warnanya putih. Nah, Anda bisa cek tuh kan. Rising, kemudian sama triangle ini warnanya putih karena di bawah 70%. Yang warnanya merah, penan. Jadi ini dari tim atau charter juga mengatakan sepertinya kita nggak perlu atau mengabaikan pattern inilah ya. Karena tingkat akurasinya cuma 57%. Karena cukup bahaya sekali kalau kita mengikuti pattern yang memiliki akurasi cuma 57% ya, di bawah 60% lah ya. Nah, itu. Jadi paling nggak kita cari yang di atas 70%. Tapi kalau Anda ingin mencari yang 80%, di atas 80%, nah itu ada tuh. Head and shoulder. Nah, head and shoulder ini selama 1 tahun ke belakang, dari semua instrumen yang ada di GK Invest, Forex ada 27 pasangan mata uang, indeks ada 6, metal dan komoditi, metalnya 2, metal dan apa namanya, emas, perak, minyak, sama gas, ditambah CFD single stock 33 jenis. Terbentuk head and shoulder dari berbagai time frame, itu total 95 kali selama 1 tahun. Yang mengenai target atau yang mengenai take profit-nya sesuai dengan yang di take profit-kan tim analis auto chartis itu sekitar 80 kali kena take profit. Jadi tingkat probabilitasnya sekitar 84%. Inverse head and shoulder 88 kali, kena take profit 72 kali. Jadi tingkat probabilitasnya 82%. Nah, cukup lumayan tinggi lah ya, di atas 80% lah ya. Nah, cukup tinggi sekali di atas 80%. Itu. Jadi kalau Anda yang ingin melihat, Anda yang menggunakan analisa berdasarkan peluang perdagangan di AutoChartis, Anda perlu mengecek yang di sini. Soalnya di situ belum memberikan informasi mengenai tingkat probabilitas atau tingkat keberhasilan sebuah pattern ini bagus atau tidak, kemudian akurasinya tinggi atau tidak, Anda harus mengecek sendiri. Beda dengan yang di favorit kami. Kalau favorit kami itu sudah analisa yang menjadikan favoritnya tim analis AutoChartis. Keren sekali. Nah, itu bisa Anda gunakan di situ ya. Sini ada macam-macam nih. Nah, berdasarkan jam, ini jamnya GMT plus 3 ya. GMT plus 3 berarti tambah 3. Tambah 3 semuanya. Jam 6 berarti tambah 3, jam 9 WIB. Ini jam 9 WIB. Berarti yang jam-jam yang akurasinya di atas 70% untuk AutoChartis ya mulai jam 9 pagi. 9, 10, 11, 12, 13, 14 sampai jam 2 siang. Kemudian jam 3 sore, jam 4, 72% agak tinggi. Sampai nanti jam 18 tambah 4 berarti jam 22. Nah, selepas jam 22 atau jam 10 malam, itu tingkat probabilitasnya sudah mulai menurun. Karena apa? Karena di sesi perdagangan Amerika, itu banyak sekali investor atau pelaku pasar sudah mulai transaksi. Jadi fundamental pun juga bercampur di situ. Nah, karena auto chartis ini analisanya berdasarkan teknikal, jadi tingkat akurasinya mulai menurun. Nah, itu diperlihatkan dari penurunan jam atau sesi perdagangan Amerika. Kalau sesi perdagangan Asia sampai Eropa, probabilitasnya lumayan tuh. Ada yang 70, ada yang 69, ada yang 74, 75. Tapi setelah sesi perdagangan Amerika jalan, dan mulai data ekonomi dari Amerika mulai dirilis, nah akurasinya mulai menurun. Nah itu Anda bisa jadi warning nih. Oh ternyata AutoChartis ini efektif pagi, siang, sama malam.
sebelum jam 10. Nah, Anda bisa riset. Jadi Anda bisa cek, oh ternyata penggunanya seperti ini. Nah, jadi kan kalau menurut saya sudah lengkap sekali sih AutoChartis ini. Sudah apa namanya? Semuanya sudah diriset oleh tim analis. Kita tinggal pakai. Dari jam, dari pattern, dari pair, semuanya dianalisa nih. Kan keren sekali. Tuh kan. Kemudian mengenai interval, nah itu semuanya di riset. Oke. Success rate. Nah ini kelihatan juga jamnya kelihatan. Jam-jamnya kelihatan. Mana yang sekiranya GMT plus 3 ya nih. Tambah 3 berarti. Nah, tambah 3 jam 9 sampai tambah 3 jam 20. Oh ya jam 20 ya. Atau jam 8 malam. Selepas mulai masuk jam 9 sudah probabilitasnya sudah menurun. Nah, ini Anda bisa mendapatkan peringatan nih. Oh, berarti kurang efektif kalau saya transaksi menggunakan AutoChartis di atas jam 9 malam. Karena probabilitasnya semakin menurun atau kecil. Nah, gitu. Itu ya. Nah, ini sudah lengkap sekali. Jadi, untuk Anda yang mungkin barusan mencoba AutoChartis, mungkin Anda bisa gunakan yang favorit kami lah ya, yang sudah lengkap, probabilitasnya sudah bisa kita setting sendiri, akurasinya kita setting sendiri, mana yang kita mau, apakah kita mau akurasi yang 60%, 65%, 70%, 75%, atau 80%. Seperti itu. Oke, kita lihat yang lainnya. Kita tinggalkan statistik kinerja, analisis volatilitas. Nah, kalau analisis volatilitas ini biasanya digunakan bagi trader yang suka memanfaatkan harga tertinggi sama harga terendah. Harga tertinggi sell, harga terendah buy. Nah, ini pun sudah risetkan oleh tim analis AutoChartis. Kita cek di emas. Biasanya sukanya di emas ya. Kita cek emas. Nah, di emas kita bisa lihat range harian. Ada harian 4 jam, 1 jam, 30 menit, 15 menit. Nah, ini bisa Anda gunakan untuk scalping biasanya. Nah, untuk yang harian, pada hari Kamis, jam 2 siang, lebih 45 menit, selama 1 tahun ke belakang, itu range-nya sekitar berapa nih? 18.11 dikurangi 8.17, 78, berarti sekitar 35 ya, 35 poin. Sekitar 35 poin di hari Kamis. Selama rata-rata nih, rata-rata. Jadi ini digunakan untuk kisaran atau rata-rata perharian 4 jam, 1 jam, 30 menit, 15 menit. Jadi kita bisa cek, oh rata-ratanya segini. Gitu. 4 jam rata-ratanya sekian, jam di jam yang sama. Analisis volatilitas. Tapi ini agak sedikit kekurangannya untuk titik entry-nya ya. Mungkin titik entry kita bisa melihat dari range harian. Range 4 jam, kalau Anda bisa menggunakan 4 jam ya, Anda gunakan 4 jam, 1 jam ya 1 jam. Seperti itu. Oke, yang terpenting adalah favorit kami ya. Nanti Anda bisa mendapatkan yang lebih lengkap. Ini kemudian ada komunitas perdagangan. Ini kita lihat apa isinya. Ini panduan ya. Jadi panduan untuk penggunaan AutoChartis ini. Nah, ada key level, volatility analysis, event impact analysis, emerging pattern, quality indicator. Nah, ini bisa Anda gunakan. Nah, ini untuk kalau Anda ingin mendapatkan layanan AutoChartis setiap hari, Anda bisa nanti bisa masuk ke email, atau Anda bisa mengetik alamat email Anda, kemudian Anda tinggal centang
GK Invest, itu ada tulisan GK Invest, pilih market snapshot untuk email yang ingin Anda terima, dengan Anda centang, kemudian waktu untuk mengirim email, apakah untuk sesi Asia, sesi Eropa, maupun sesi Amerika. Itu Anda bisa pilih biasanya. Tapi resikonya nanti emailnya penuh ya. Resikonya emailnya penuh, jadi mungkin Anda menyediakan email khusus ya, khusus untuk auto service ini supaya nggak bingung, supaya nggak numpuk maksudnya, numpuk dengan email yang lain. Nah, kemudian bahasa, nanti bisa Anda pilih bahasa Indonesia lah ya, yang gampang. Setelah itu ada simpan. Nah, kalau sudah ada simpan, nanti akan Anda mendapatkan market snapshot setiap hari. Kemudian sinyal, ini juga ada sebelah kiri, juga ada simpan, forex, kemudian ekonomi, berita ekonomi berdampak kuat. Nah, ini Anda bisa request juga, nanti akan dapatkan email. Jadi diusahakan emailnya mungkin email baru ya, supaya nggak bertumpukan dengan email Anda atau email pribadi Anda. Soalnya ini nanti pasti banyak ini emailnya, banyak sekali. Sesi Asia dikirim, sesi Eropa dikirim, sesi Amerika dikirim, banyak sekali. Gitu. Oke, saya rasa cukup ya untuk kita transaksi atau menganalisa menggunakan AutoChartis. Saya rasa penjabaran saya juga cukup jelas. Untuk keterangan lebih lanjut, nanti kita bisa berkomunikasi secara apa namanya via by phone atau mungkin via online ya. Nanti kita adakan lagi kalau nanti sekiranya Anda belum jelas mengenai salah satu tool trading KNVS ini yaitu AutoChartis, nanti akan kita bahas lagi. Baik, saya rasa cukup untuk acara edukasi pada sore hari ini. Terima kasih atas partisipasi Anda. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada tutur kata saya yang mungkin kurang berkenan, saya mohon maaf. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat beraktivitas, salam profit dan sukses untuk kita semuanya.